warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mulyana NIM 24022202037. Saya guru fikih di Desa Bingka Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di SPTK Universitas Islam Negeri Al-Azhar Banda Aceh tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi berjudul sedekah. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Kira-kira seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Pimpin doanya ketua kelas. Wahid Isnin Salasa. Bagaimana kabar semuanya? Hadir semua? Alhamdulillah. Semua. Dan pakaian pun alhamdulillah hari ini sesuai dengan jadwal, ya, sesuai dengan jadwalnya kita berpakaian batik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab sedekah, yaitu kelanjutan dari kemarin, yaitu bab infak. Nah, infak sama sedekah ini saling berkaitan, cuman beda penjelasannya saja. Baiklah, sebelum memulai lebih lanjut materinya, kita lihat dulu ya, video yang akan kita simak bersama-sama. Anak-anak, sebelum Ibu menampilkan video pembelajarannya, saya akan menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian sedekah dengan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan dalil sedekah dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan ketentuan sedekah dengan benar. Ya, baiklah, kita akan simak. Pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan selain ridho Allah. Sedekah juga bisa berupa harta atau non-harta, misalnya seperti perbuatan yang dapat dilakukan kepada siapa saja.
Perintah untuk bersedekah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Manggal sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Namun, sedekah ini bisa berubah menjadi wajib apabila ada orang miskin dengan kondisi kelaparan datang kepada kita meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau nyawanya terancam. Dan hukumnya juga berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Syarat sedekah itu rukun sedekah yaitu 1. Ada orang yang memberi, 2. Ada orang yang diberi, 3. Ada akad ijab dan qabul, 4. Ada barang yang diberikan. Manfaat sedekah tentunya dapat membuka pintu rezeki bagi orang yang memberi sedekah, kemudian dapat menghindari dari mara bahaya, memperpanjang usia, dan juga sebagai naungan di hari kiamat. Maksudnya adalah tabungan amalan di hari kiamat. Kemudian harta yang pemberi sedekah itu akan dilipat gandakan rezekinya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang sedekah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak video tersebut, nanti akan membagikan lembaran kertasnya yang akan kalian tulis kembali dari pengertiannya, perintahnya, ya. Kira-kira dari penayangan tadi sudah bisa diambil belum kesimpulannya? Atau masih bisa mau diulang kembali? Mau diulang kembali tayangannya? Mau ulang lagi. Disimak baik-baik ya, nanti saya akan membagikan LKPD ini. Nanti kalian akan menuliskan kembali apa itu arti sedekah, perintah sedekah itu terdapat dalam surah apa, kemudian apa saja rukunnya, syaratnya. Nah, dari apa? Dari kalian mendengarkan penjelasan dari video. Paham ya? Coba kalian kembali videonya. Pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan selain ridho Allah. Sedekah juga bisa berupa harta atau non-harta, misalnya seperti perbuatan yang dapat dilakukan kepada siapa saja. Nah, jadi sedekah itu ya berupa pemberian. Pemberiannya siapa? Dari semua orang, seorang muslim kepada siapa? Kepada orang lain secara sukarela. Apa itu sukarela? Itulah pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas. Nah, apa yang disedekahkan? Bisa berupa harta, apalagi? Atau non-harta. Bisa juga non-harta. Seperti apa? Jasa, tenaga, dan lain sebagainya. Itu semua diberikan tanpa mengharap imbalan. Nah, sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, ya. Sedekah itu mencakup ya segala amal dan
perintah untuk bersedekah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Ada juga perintah bersedekah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Jadi boleh kamu tulis ayat 245 dan 195. Sedekah ini ya bukan hanya seperti harta saja. Ada lagi sedekah yang tidak pernah terputus. Apa namanya? Sedekah jariyah. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa menjawab? Apa? Siapa? Siapa yang bisa memberikan contoh sedekah jariyah yang tidak pernah terputus pahalanya walaupun kita sudah tiada di dunia? Siapa yang bisa memberikan contoh? Hah? Membangun masjid boleh. Apa lagi? Membangun madrasah. Ada lagi? Membuat jalan itu semua diberikan untuk kepentingan umum, digunakan terus menerus. Pahalanya akan mengalir kepada kamu yang memberi sumbangan. Kemudian kita lihat hukum sedekah. Hukum sedekah yaitu sunnah mu'akkadah atau sunnah yang dianjurkan. Nah, ada lagi hukum berubah menjadi haram apabila seperti apa tadi? Yang kita sedekahkan digunakan untuk jalan yang tidak baik. Contohnya dibuat untuk maksiat. Apalagi? Untuk judi. Itu maka berubah hukumnya menjadi haram. Dan bisa berubah menjadi wajib apabila kita melihat seseorang itu terlihat sangat membutuhkan. Seperti apa? Tadi seperti orang yang sedang kelaparan. Kalau kita tidak memberikan sedikit makanan maka dia akan pingsan. Nah, itu akan berubah menjadi wajib tergantung kondisinya, gitu ya. Nah, rukun sedekah itu ada 4. Ada 4. 1, ada orang yang memberi. Yang kedua, ada orang yang diberi, maksudnya orang yang menerima. Yang ketiga, belum. Yang ketiga adalah ada barangnya. Ya, tentu ada barangnya. Yang pertama ada pemberi, yang kedua ada yang menerima, yang ketiga ada barang yang diberikan, yang keempat baru ijab dan qabul. Terima. Gitu ya. Nah, untuk apa sih tujuan bersedekah itu? Ada yang bisa jawab? Tujuan bersedekah? Untuk menambah pahala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi? Meringankan beban orang lain. Betul. Ada lagi tujuan sedekah? Ya. Apa lagi tujuan bersedekah? Betul. Meringankan beban orang lain. Apa lagi? Bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Boleh. Nah, ibu mau tanya, mau tanya kepada kalian semua, apakah boleh bersedekah itu dengan rasa pamer? Tidak. Contoh, Hasan mau memberikan uang 5.000. Kemudian Hasan ingin melihat bahwa Hasan ini orang yang baik di kelas ini. Hai teman-teman, lihat, saya ingin memberikan uang kepada Zari 5.000. Lihat ya teman-teman. Nah, itu perbuatan tidak baik. Itu termasuk perbuatan pamer atau riya. Tidak boleh. Ya kalau mau ngasih sumbangan kasih aja. Udah, gitu ya. Tanpa ingin dilihat semua orang, tanpa ingin dipublikasi oleh media. Jadi kalau mau sedekah dengan diam di.
Hukum sedekah yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Namun, sedekah ini bisa berubah menjadi wajib apabila ada orang miskin dengan kondisi kelaparan datang kepada kita meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau nyawanya terancam. Dan hukumnya juga berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Coba kalian siap-siap keluarkan pulpennya. Saya akan memberikan ini. Jadi kalian akan keluar dulu. Saya akan memberikan tugas-tugasnya per kelompok. Nanti kalian tulis nama kelompoknya, anggotanya, ya. Kemudian kalian lihat, tulis apa yang ada di layar ini. Apa itu pengertian sedekah, perintahnya terdapat dalam surah apa, rukunnya ada apa, syaratnya apa saja, ya. Ini dikerjakan secara berkelompok, jadi semua tim itu bekerja, paham ya? Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami tentang bab sedekah. Pengertian sedekah adalah pemberian sesuatu yang kita beri kepada orang lain dan tidak berharap imbalan. Rukun sedekah adalah sunnah muakkad, yaitu adalah sunnah yang dianjurkan. Apabila orang yang membutuhkan atau kelaparan, harus kita berikan agar tidak kelaparan dan tidak nyawanya terancam dan tidak mati kelaparan. Demikian. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggota di bagian dan kita. Kami ingin mempresentasikan tentang visi kami tentang pembelajaran sedekah. Satu, pengertian sedekah. Pemberian dari orang lain yang ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. 2. Hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. 3. Dalil sedekah. Dalil sedekah tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 195. 4. Syarat sedekah. Syarat sedekah ada 3. 1. Niat ikhlas karena Allah. 2. Bukan dari barang rampasan atau curian. 3. Barang yang tidak dibutuhkan untuk dirinya sendiri. 5. Rukun sedekah. Rukun sedekah ada 4. 1. Pemberi atau adanya pemberi. Penerima atau adanya penerima. 3. Adanya barang. 4. Ijab kabul atau serah dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 anggota
Dalil bersedekah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dan juga Al-Baqarah ayat 195. Syarat bersedekah ada 4. Pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengetahui siapa yang menerima sedekah. 3. Mendahulukan yang wajib daripada sunnah. 4. Bersedekah dengan harta diri sendiri. 5. Rukun bersedekah. 1. Kepada yang memberi. 2. Kepada yang diberi. 3. Ada barangnya. 4. Hakikat ijab dan kabul. Ada serah dan terima. Sedekah itu adalah pemberian apa? Pemberian sesuatu kepada siapa? Orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan balasan dari orang lain. Itu pengertian sedekah. Kemudian hukumnya apa bersedekah itu? Atau sunnah yang dianjurkan. Perintah bersedekah itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan Al-Baqarah ayat 195. Kemudian syarat bersedekahnya 1. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adanya niat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengetahui Siapa yang menerima sedekah? siapa yang menerima sedekah. Yang ketiga, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dan selanjutnya apa? Bersedekah dengan harta diri sendiri. Bersedekah tentu dengan harta diri sendiri, bukan dari hasil rampasan, merampok dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah apa? Syarat selanjutnya? Kemudian kita ke rukun. Rukunnya ada 4. Pertama, ada orang yang memberi. Yang kedua, orang yang menerima. Yang ketiga, adanya barang yang disedekahkan. Yang keempat, itulah hasil diskusi kalian pada pagi hari ini tentang sedekah. Coba dikumpul satu-satu. Enggak sampai mana ya caranya? Enggak lah, enggak mungkin. Ibu yang sore. Saya yang jelas ya. Dari sini ke mana? Nah. Sana nanti jawab situ. Kelompok satu lagi. Ini. Ini dulu, mana kira-kira satunya? Sedekah ya. Rukun bersedekah kemana? Dimulai pembelajaran pada pagi hari ini adalah pengertian sedekahnya. Dimulai dari bawah. Pengertian sedekah yaitu suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Tujuannya untuk apa? Nah, ini untuk berbagi kebaikan dengan sesama dan mengharapkan mendapatkan pahala. Kemudian yang boleh bersedekah siapa? Siapa saja boleh. Baik non-Islam juga boleh, cuma beda. Boleh, tapi beda. Ya, kalau kita mendapat pahala, kalau mereka tidak begitu. Ya. Kemudian syarat bersedekah. Masalahnya ikhlas tanpa minta balasan dan tanpa riak. Boleh. Jadi harus ikhlas. Yang terakhir adalah rukun bersedekah. Memberi. Apa? Rukun bersedekah adalah ada pemberi, penerima, Barang yang ada barang yang disediakan, Ijab kabul. dan ijab kabul.
Ya. Tentang